Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gracie Melanta. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita sedang terjangkit pandemi yang disebabkan oleh virus corona, yaitu penyakit COVID-19. Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman tentunya sudah mengetahui gejala dan bahayanya seperti apa. Di video ini, kita akan sama-sama mengingat mengenai apa itu COVID-19, serta hal apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terdampak virusnya, sehingga kita semua bisa bersahabat dengan COVID-19, hidup berdampingan tanpa terdampak penyakitnya. Pada kesempatan kali ini, mari kita akan membahas 3 hal, antara lain, pertama, kita akan membahas mengenai konsep COVID-19, penyebaran serta bahayanya. Kedua, kita akan membahas mengenai konsep PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, indikator serta manfaatnya. Ketiga, kita akan membahas mengenai penerapan keluarga sehat dan bahagia tanpa COVID-19. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Apakah COVID-19 berbahaya? Seperti yang telah kita ketahui, bahwa COVID-19 dapat menyebabkan gejala demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa orang yang terdampak mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80%, orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas sehingga dapat menyebabkan kematian. Kita semua dapat menghindari COVID-19. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan PHBS. Lalu, apa yang dimaksud dengan PHBS? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Apa saja indikator PHBS? Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga atau keluarga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara berkala, cuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari.
Indikator pH base apa saja yang penting diterapkan di tengah masa pandemi COVID-19? Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kita harus sering mencuci tangan dengan air bersih, mengalir, dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Mengapa? Karena mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus yang hinggap di tangan. Menggunakan air bersih. Dengan menggunakan air bersih, maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan keracunan. Maka dari itu, setiap anggota keluarga wajib memakai air bersih dan menjaga kualitas air agar tetap bersih di lingkungannya. Konsumsi buah dan sayur. Mengkonsumsi buah dan sayur dapat menyehatkan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, serta mengurangi resiko serangan jantung. Mengkonsumsi buah dan sayur juga meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh akan kuat ketika menghadapi serangan virus. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari selama berada di rumah membantu tubuh tetap aktif sehingga menjauhkan dari sejumlah penyakit. Ada banyak sekali manfaat yang didapat jika tubuh kita tetap aktif selama masa karantina ini. Aktivitas fisik yang rutin dilakukan dapat membawa manfaat seperti menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga berat badan, dan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker serta meningkatkan imun tubuh. Bagaimana penerapan keluarga sehat dan bahagia tanpa COVID-19? Ayah Bunda, BKKBN telah merumuskan 8 fungsi keluarga guna menciptakan keluarga yang sehat, bahagia, serta sejahtera. 8 fungsi keluarga tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan saling membantu. Pertama, sebagai makhluk yang beriman, agar tidak panik dalam menghadapi musibah. Selanjutnya, dengan kesalehannya bisa melaksanakan amalan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan saling membantu. Mentaati aturan pemerintah. Kedua, sebagai makhluk sosial dan budaya, berinteraksi dan beradaptasi dengan sesama, peduli dan cinta tanah air dengan bergotong royong, menjalankan arahan dan petunjuk pemerintah. Berempati, saling tolong-menolong, dan tanggung jawab. Ketiga, sebagai wadah bersamanya kehidupan penuh cinta kasih, lahir dan batin, keluarga harus berempati, menolong, dan ikut bertanggung jawab untuk tidak menjadi perantara virus dan penyakit. Membangun rasa aman dan nyaman. Keempat, keluarga sebagai tempat perlindungan bagi seluruh keluarga harus membangun rasa aman dan nyaman serta terlindungi dari paparan virus penyakit. Sikap tanggap terhadap ancaman dengan mengurangi aktivitas di keramaian dan jaga jarak dari orang yang sedang batuk dan flu. Membangun rasa aman dan nyaman. Keempat, keluarga sebagai tempat perlindungan bagi seluruh keluarga harus membangun rasa aman dan nyaman serta terlindungi dari paparan virus penyakit. Sikap tanggap terhadap ancaman dengan mengurangi aktivitas di keramaian dan jaga jarak dari orang yang sedang batuk dan flu. Menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kelima, keluarga sebagai kesinambungan generasi harus terjaga dari ancaman yang menurunkan kualitas kesehatan, khusus kepada anak balita, ibu hamil, dan lanjut usia agar menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Mendidik anggota keluarga. Keenam, setiap keluarga agar membangun percaya diri melalui interaksi keterdidikan, menyampaikan nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang sehat, dan memastikan tiap anggota keluarga menjalankan etika dalam kehidupan sosial, termasuk etika batuk dengan menutup mulut atau menggunakan masker.
dan menjaga diri dengan selalu bersih, terutama dengan cuci tangan menggunakan sabun. Tanamkan pola hidup yang hemat. Ketujuh, tanamkan pola hidup yang hemat. Menjaga dan memelihara kesehatan adalah manusia yang tahu betapa mahalnya biaya berobat dan betapa susahnya kehilangan hari kerja dan hilangnya kebahagiaan. Peduli pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kedelapan, peduli pada kebersihan dan kelestarian lingkungan serta bersama masyarakat sekitar membangun semangat gotong royong agar terhindar dari paparan penyakit dan virus. Mari kita bersahabat dengan COVID-19 dengan cara mengenalinya, mengetahui gejala serta bahayanya, cara menghindarinya, serta selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Stay at home dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.